Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan yang mungkin akan terjadi di 7 hari ke depan. Perasaan kamu ya. Kira-kira apa yang terjadi di 7 hari ke depan? Dari perasaan hatimu ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, kondisimu di 7 hari ke depan tentang perasaan hati. Ini umum, apakah tentang pekerjaan kah? Ataukah dari sisi percintaan? Ataukah dari yang lain? Kita lihat apa yang terjadi di 7 hari ke depan. Sudah ada satu kartu yang keluar. Dan maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kartu pertama di sini ada Four of Cups. Wow, galau ya. Ini galau kenapa nih ya? Saya lihat kamu banyak pikiran, cemas, terus juga nggak nyaman ya, loyo gitu ya. Kenapa sampai bisa loyo? Wah, di sini banyak yang harus kamu emban ya dari pikiranmu, mungkin dari sisi pekerjaan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tuntutan pimpinan. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sekarang dari sisi percintaan, ya kalaupun mungkin kamu sudah menikah, ya tanggung jawab untuk anak, istri, atau suami, ataupun diri sendiri ya, kebutuhan, perasaan ya. Di sini cemas ya, kok pasangan berubah, ataupun kok anak tambah nakal ya, tantrum ya, jadi kamu pusing, stres. Kalaupun dari sisi keuangan banyak pengeluaran tak terduga, di mana waduh, tabungan udah pada menipis nih, kok malah begini ya, kok barang-barang naik dan gaji naik apa nggak naik-naik gitu ya. Ada beberapa yang pusing ya, dikarenakan kondisi finansial juga, dan dari sisi kesehatan akhirnya terganggu karena banyak pikiran. Ada beberapa yang malah kerja itu loyo ya, kayak macam capek aja nih, ada demo nih ya, di mana kamu kayak macam bertarung dengan energimu tuh kayak cepat habis, kayak kamu lagi bertarung gitu kan, energimu cepat habis, padahal kamu nggak bikin apa-apa gitu. Mungkin karena kamu kurang istirahat, ataupun mungkin karena memang lelah, jadi kamu perlu istirahat ya. Ini bisa juga karena kurang tidur ya, ataupun memang kamu tidur tapi pikirannya jalan, jadi pas bangun itu lelah. Di 7 hari ke depan saya lihat banyak tantangannya ya dari dirimu ya. Kamu moodnya kurang bagus ya. Kalaupun kamu sudah gajian, mungkin harus bayar hutang, ataupun ada angsuran-angsuran yang harus kamu bayar, sehingga
Kayak kamu merasa bahwa kok dapatnya apes aja. Kalaupun kamu berwirausaha pun juga sama, saya lihat ya, eee, ada penghasilan masuk, tetapi ya modal juga berputar gitu. Mungkin kamu harus bayar utang, kamu harus bayar ini, bayar itu. Jadi kamu merasa bahwa kok penghasilanku nih ada, tapi hidupku kok malah menurun, gak ada tabungan gitu. Malah tabunganku diambil gitu. Macam contoh, wah ini ada harus modal lagi nih, harus berputar lagi nih. Waduh, modalnya aja kurang lagi ya. Mau tidak mau harus ambil dari tabungan minggu kemarin ini ataupun bulan kemarin ya. Nah, ini ada angsuran-angsuran juga ya. Walaupun kamu sudah press keuangan, dan bahkan saya lihat di sini loyo juga karena dari kamu ada yang pindah ya. Pindah ini bisa pindah kota. Otomatis ada pengeluaran tak terduga dari mobilisasi ya. Ataupun kalau kamu pindah kantor ya transportasi bertambah ya, ataupun mungkin memang kamu akan banyak perjalanan sehingga ya habis di transportasi gitu ya, beli bensin ya. Jadi bensin kemarin mungkin seminggu 50.000, sekarang seminggu 100.000 ya, karena ada perpindahan tempat kerja atau tempat tinggal ya. Ataupun juga memang saya lihat di sini eh loyo ya, karena kondisi hati yang moodnya kurang bagus ya. Ada beberapa yang saya lihat sakit, mungkin sakit perut, sakit kepala, terus sakit tulang belakang, pinggul ya. Tidurnya kan nggak bagus nih. 7 hari ke depan saya lihat kamu kayak macam gelisah. Kenapa gelisah? Ya itu karena pikirannya jalan. Aduh, besok gimana? Bagaimana cara menghasilkan duit 100 juta, 100 miliar ini ya. Ada beberapa seperti gitu, sampai kok ada yang melakukan loa tapi kok nggak ini, nggak apa, nggak kesampaian. Kok orang lain itu hidupnya tenang, malah membandingkan ya, hidupnya lebih tenang dari aku, padahal aku kerja keras, aku kerja terus banting tulang. Kok dia santai-santai baik dapat duit, padahal kamu nggak tahu aja. Dia kelihatan santai, tapi yang dia lakukan di dalam rumahnya mungkin dia kerja keras ya. Macam contoh ada beberapa yang saya lihat juga di sini jadi konten kreator ya. Tapi memang ini bukan masalah tentang kerjaan orang ya. Cuman saya lihat di sini membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya kita nggak tahu orang itu sukses karena perjuangan dia gitu. Kita cuma lihat wah dia sukses gitu. Padahal nggak tahu dari awal itu dia berjuang kayak gimana. Jadi jangan membandingkan antara dirimu dengan orang lain. Tetapi ini memang saya lihat ada kecemasan. Begitupun juga saya lihat ada beberapa yang akhirnya meninggalkan pasangan, galau ya, atau ditinggal. Nah ini ya jadi galau. Ataupun galau karena karena falling in love. Saya terima cintanya enggak ya? Saya bersamanya atau gimana? Tidak bersamanya juga galau, bersamanya juga galau ya. Sudah deh, nggak usah galau lagi. Ini galau dari sisi percintaan juga. Ya kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan. Karena bicara kegalauan ini bukan hanya dari sisi perasaan, tetapi itu pengaruh juga dari luka batin masa lalu. Saya mau menerima dia, tapi nanti kayak si A lagi, si B lagi, yang dulu pernah menyakitiku. Sudah deh, saya nggak terima. Tapi kalau nggak terima, aku rindu sama kamu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, bingung ya. Diterima bingung, tidak diterima bingung ya. Ini ada yang mau datang nih, cinta baru ya. Lebih banyak ingin sendiri, introvert ya kamunya ya. Lebih ingin tenang, walaupun mungkin hati nggak tenang ya. Malah kamu saya lihat capek, bahkan mungkin ya tadi akhirnya sakit. Mungkin flu, ataupun mungkin anakmu sakit, akhirnya kamu ikut sakit ya. Atau pasanganmu sakit, akhirnya kamu ikut sakit ya. Nah ini pengaruh juga. Akhirnya kamu galau. Pokoknya intinya galau tingkat dewa. Ya bingung menentukan arah. Jadi apa? Lebih banyak di rumah, introvert ya. Ada pula juga saya lihat di sini nggak ada nafsu makan. Nggak ada nafsu makan karena pikiran. Ataupun memang karena memang nggak ada nafsu makan gitu. Karena mau diet. Ataupun memang karena sakit ya. Kayak bingung aja mau makan apa ya, aku nggak selera gitu. Ini kok loyo ya, saya langsung jadi loyo gitu ya. Energinya kemarin biasanya menggebu-gebu ya, saya ikut energi kamu ya. Tapi untuk energi ini kayak loyo, malas. Aduh gimana nih. Duit ya, karena ada beberapa yang kecemasannya tinggi karena finansial
ya. Kalau ada duit saya pasti bahagia, kalau ada duit saya mau jalan-jalan, ada duit saya mau liburan, ada duit saya mau happy-happy, ada duit saya mau makan enak. Ini nggak ada duitnya, jadi ya sudah deh di rumah merenung-merenung ya sambil mimpi-mimpi wih jadi triliuner ya. Tapi kok uangnya nggak muncul-muncul ya, padahal ada beberapa yang tadi saya bilang sudah melakukan loa, scripting, afirmasi, meditasi untuk datangkan uang, ibaratkan uang uang uang, ayo uang datang gitu, uang mengalir padaku, uang berlimpah lancar masuk dalam hidupku, tapi kok nggak ngalir-ngalir, mampet, bahkan nggak ada ya. Cinta pun begitu ya, ada beberapa yang memikirkan jodoh ya, kapan aku nikah, kapan aku ketemu jodoh yang tepat ya. Udah deh dia datang orang-orang gak beres, apakah diriku memang gak beres atau gimana gitu ya. Takut salah pilih lagi ya. Dari sisi kesehatan juga ya, aduh aku sudah obesitas, aku mau seksi ya, aku harus diet. Ataupun waduh bagaimana ya caranya supaya turunkan berat badan, pusing, stres ya. Nah ini ada beberapa yang mana memang saya lihat galau dari sisi uang, dari sisi percintaan, dan dari sisi kesehatan. Tapi memang energi paling tinggi karena dari kurangnya duit ya. Apalagi mungkin ada hak-hak kamu yang belum terbayarkan, jadi galau. Tuh ya loyo, ada two of wands di sini. Loyo, stres ya, mau belajar juga enggak. Banyak kamu kayak macam mengerjakan tugas loyo, mau belajar loyo, mau melakukan apa-apa loyo ya. Pokoknya loyo aja deh, karena dopingnya kan duit, nggak ada duit soalnya. Kalaupun ada duit ya pengeluarannya banyak. Jadi tetap aja uangnya berkurang, kamu loyo lagi ya, kayak kurang bersyukur gitu. Kenapa kamu ya? Kesehatan pun akhirnya menurun, ada imun menurun ya, mungkin kamu flu, batuk, pilek, sakit kepala, sakit punggung, sakit ulu hati, terus asam lambung ya. Pokoknya mager aja deh, malas gerak. Mau di rumah aja tapi harus keluar ya. Capek, lelah ya, walaupun belum bikin apa-apa gitu. Apalagi kalau sudah nggak ada cinta, nggak ada duit, terus sakit lagi, waduh, lengkaplah sudah penderitaan ya. Tetapi memang saya lihat ini bukan yang negatif ya. Ini saya cuma bilang bahwa kondisi kamu 7 hari ke depan ataupun mungkin sekarang sudah terjadi karena energinya bisa cepat bisa lambat ya. Kamu bisa menyesuaikan. Bukan berarti wah Kak Ica negatif. Enggak. Ini saya kasih tahu supaya besok kamu harus ceria. Wow, ini Kak Ica bilang besok itu saya mager-mager, nggak boleh mager. Saya harus enjoy, happy, gembira, sehat, harus semangat. Nah itu ya, mungkin kamu harus banyak minum air hangat, banyak olahraga, banyak tertawa, tersenyum, supaya energi-energi positif masuk. Cuman ya memang saya lihat di sini mempengaruhi juga sih dari sisi keuangan. Akhirnya walaupun kamu happy, enjoy, gembira, bahagia, tetap aja galau karena nggak ada duit ya, ataupun duitnya kurang. Nah ini kadang-kadang ada yang bilang duit tidak membawa kebahagiaan. Ya iya, kalau duitnya kurang. Kalau duitnya banyak pasti bahagia. Dan ini kondisinya, duitmu kurang atau bahkan minus. Minus ini artinya sudah nggak ada duit tapi masih harus ada pengeluaran ya. Jadi itu yang bikin stres, bikin kamu nggak bahagia. Waduh. Jadi itu sih yang saya lihat ya untuk kondisimu ke depan. Dimana di 7 hari ke depan galau-galau. Galau-galau karena cinta, galau-galau karena uang, dari sisi finansial dan dari sisi kesehatan. Jadi ya tingkatkan energimu supaya uang mengalir, jangan mampet lagi. Cinta pun gak usah terlalu pusingkan cinta atau jodoh ya. Semua yang terbaik sudah disediakan semesta kepadamu, orang-orang baik, orang-orang hebat, tinggal kamu mau menerimanya tidak ya. Dan kesehatan ya, jaga pola makan, jaga juga pola tidurmu ya, supaya kesehatan itu dengan sendiri, dan pikiran ya, supaya kesehatan itu dengan sendirinya akan membaik ya.
Itu yang saya lihat ya untuk kondisi di 7 hari ke depan. Semoga resonate dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.